Kurenia di program persembahan untuk Bunda hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia. Bunda gimana kabarnya? Masih di PPKM ya kita nih ya, masih dalam rangka menurunkan angka warga Indonesia yang terkena COVID. Jadi kita masih ada di masa-masa PPKM. So ya udah nggak mungkin lepas nih dari masker kita. Bunda, hari ini aku punya topik yang ngeri-ngeri sedap sih kalau menurut aku nih, tapi penting untuk diketahui sama bunda-bunda, yaitu topik yang mau aku bahas kali ini adalah dark side sosial media. Kalau di bahasa Indonesiain, yaitu adalah sisi gelap dari media sosial. Nah loh, apaan tuh? Media sosial tuh kan sedemikian rupa berkembangnya sekarang ya, banyak positifnya, mudah sekali kita mengakses informasi apapun. Anak-anak juga sekarang sekolah online gitu, tugas anak-anak juga banyak terbantu dan termudahkan karena bisa cari informasi apapun di internet. Tapi tetap aja ada sisi buruk. Ada sisi buruknya juga sosial media itu. Nah, apa sih sisi buruknya sosial media? Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama seorang psikolog yang udah aku undang ke persembahan untuk Bunda hari ini. Dan beliau udah ada bersama saya di sini. Halo Mbak Ula. Halo Mbak Renia, thanks for having me. Iya, aku yang makasih loh udah mau datang ngobrol-ngobrol. Ini kita mau bahas tentang sisi gelap. Aduh Mbak, ngeri ya, sisi gelap sosial media. Tapi ada ya? Ada sih Mbak, dan betul seperti tadi ya yang disampaikan Mbak, ada hal positifnya tapi ya tentunya ada negatifnya. Nah, negatifnya ini kenapa sering banget lebih jadi ke psikis ini ya Mbak ya, ke psikis pengguna medsos gitu. Apa sih kaitannya, hubungannya tuh gimana gitu, kok bisa kayak gitu. Bukannya sakit jiwa loh Bun, enggak, bukan itu gitu. Tapi lebih efeknya kok bisa ke kejiwaan juga gitu. Iya, memang menariknya adalah ketika kita berbicara tentang sosial media, mungkin yang perlu kita garis bawah itu bukan sosial medianya sendiri loh yang buruk, seperti itu Bunda. Jadi bukan sosial medianya sendiri, tapi fenomena apa yang kemudian muncul, hal-hal apa yang kemudian muncul akibat penggunaan sosial media yang kemudian berlebih, tidak didampingi. Nah, kalau kita ngomong tentang efek buruknya, mungkin beberapa yang sering kita dengar adalah satu, banding-bandingin diri sendiri. Oke, ya itu sering banget, sering aku dengar. Sama teman dan sama para influencer di luar sana yang juga banyak. Jadi kan gapnya gede banget gitu ya Mbak ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada social pressure dari si media sosial ini sendiri. Teman-teman aku pakai baju kayak gini, teman-teman aku lagi pandemi tetap bisa liburan, kok aku di rumah aja ya. Gitu. Oke. Yang ketiga adalah fear of missing out. Kalau orang-orang singkatannya mungkin FOMO gitu ya, ngerasa ketinggalan. Wah, di-tag-tagin nih semua orang, di-storyin. Kok aku enggak, misalnya remaja kayak gitu. Akhirnya juga ngerasa, apa aku nggak punya teman ya, apa aku nggak populer ya, seperti itu. Jadi apa namanya, hal-hal negatifnya ini lebih banyak ke ini ya, pola pikir kita ya. Iya. Oh, jadi overthinking, iya. Terus apalagi tadi istilah-istilah anak muda sekarang nih Mbak Wulan, aku tuh apalah FOMO lah, apalah. Mungkin aku ada medsos gitu, tapi ya nggak yang aktif-aktif banget mungkin ya. Jadi dampak yang aku rasakan dari medsos ini, sisi buruknya belum. Nggak begitu aku rasakan. Nah, yang sering ke Mbak Wulan ini curhat gitu anak-anak. Biasanya remaja ya, gitu. tapi bahkan dewasa muda pun juga sih gitu. Apa yang mereka curhatin tuh apa ininya? Mereka merasa apa sih gitu? Kalau sedikit cerita aja. Sedikit cerita kali ya, mungkin memang
biasanya ada isu di dunia nyata, yaitu misalnya mungkin di keluarga, pacar, pertemanan, lalu kemudian mencari resortnya adalah sosial media nih gitu ya, karena di dunia nyata mungkin interaksi sosialnya nggak terlalu fulfilling gitu, akhirnya cari di medsos, tapi kemudian di medsos ini kan beragam sekali, banyak, dan belum tentu mendapat respon sesuai yang diinginkan, orangnya nggak dikenal, akhirnya ya itu seperti apa ya, nyiramin bensin ke api masalah yang udah ada gitu Mbak. Oh gitu, jadi nggak pecah juga problemnya. Nggak pecah juga. Terus jadi kayak benang kusut gitu nggak sih pada akhirnya? Pada akhirnya juga ngerasa seperti itu, kayak ini di kehidupan nyata saya ada masalah gini, nyari di sosial media bukannya malah makin tenang, makin senang, malah dapat masalah baru. Sehingga akhirnya itu membuat makin tidak percaya diri, makin ngerasa sendirian justru, padahal mungkin di sosmed temannya ratusan atau follower ribuan. Iya. Tapi tetap aja she feels alone gitu ya. Iya. I'm lonely. Betul, iya. Aduh, lucu-lucu ya anak-anak sekarang. Nah, gejala depresi yang sering disebabkan oleh sosial media kepada anak muda nih, itu kayak apa aja sih Mbak gejala-gejalanya yang umum banget sering kebaca gitu sama Mbak Wulan? Oke, kalau gejala depresi sendiri gitu ya, ketika kita membicarakan tentang ini satu diagnosis, maka sekumpulan gejala gitu ya, dan mungkin ini tidak hanya disebabkan oleh sosial media, tapi bisa dipicu. Salah satunya adalah mungkin menarik diri dari interaksi di dunia nyata dan lebih aktif di sosial media. Tapi aktifnya itu juga mungkin bukan aktif dalam artian berteman, tapi lebih ke arah melihat orang lain, terus akhirnya jadi membandingkan diri, ngerasa semakin gak berharga. Akhirnya mungkin emosi atau moodnya jadi negatif, gak termotivasi ngapa-ngapain, detach akhirnya dari dunia nyata. Biasanya psikolog tuh lebih ke grup, ngobrolnya tuh lebih di grup, dibikin grup gitu atau person by person aja? Yang dipraktekin sama Mbak gitu ya. Nah ini menariknya sebetulnya kalau di remaja sebetulnya bisa dua-duanya banget nih Mbak Reni ya. Kalau misalnya memang mereka punya masalah yang sama tentang kepercayaan diri gitu ya, biasanya setting grup tuh justru membantu banget karena dia tahu aku nggak sendirian loh ngerasa kayak begitu. Dan kita juga bisa mengajarkan untuk interaksi dengan nih manusia yang real nih seperti ini loh. Ya Allah, kasihan ya anak-anak sekarang, beneran kayak gitu ya Mbak? Iya, karena kadang kan apa yang misalnya kalau di sosmed bentuknya komen mungkin ya, biasanya seperti itu ya. Padahal sebetulnya mungkin kita butuh skill banyak juga untuk misalnya ngobrol seperti ini, yang mana itu mungkin tidak terlatih di sosmed. Akhirnya mungkin di kehidupan nyata jadi kurang percaya diri. Nah jadi ketika setting kelompok justru sangat membantu banget Mbak untuk tahu dia nggak sendiri, untuk belajar berinteraksi dengan orang lain, untuk dapat pengalaman. But then untuk yang terapi individual gitu, konseling individu kita biasanya juga lakukan karena tiap orang punya masalah yang beda-beda gitu. Itu sih Mbak. Signifikan angkanya, kenaikan angka remaja yang merasa mereka depresi gitu? Ya biasanya selain depresi itu mungkin juga kecemasan ya, gangguan cemas gitu. Jadi overthinking terus menerus sampai akhirnya susah nih, kayak belajar susah banget konsentrasi Kak gitu. Terus kemudian biasanya selain depresi, cemas ya masalah-masalah relasi pada umumnya, masalah kepercayaan diri dan tentunya ya pandemi siapa yang nggak bosan ya di rumah terus. Iya. Nah, gap usia. Kita ngomongin gap usia nih ya. Kalau umpamanya remaja, let's say usia berapa ya, remaja itu anak 15 sampai 17, 18 tahun ya. Mereka ngobrolnya curhat nih sama psikolog yang usianya nggak terlalu terpaut jauh dari mereka, atau mereka nyaman aja juga sama yang usianya lebih jauh dari mereka? Biasanya gimana tuh Mbak? Kalau yang aku lihat sih, mau bilang nggak terlalu jauh gapnya gitu ya. Iya.
Tapi kalau menurut aku sih biasanya memang mencari yang usianya tidak terlalu jauh berbeda gitu Mbak, supaya lebih paham. Tetapi pada masalah-masalah tertentu ada juga yang kemudian memang mencari psikolog yang memang lebih tua, mungkin seperti figur ibu jadinya. Figur ibu yang dia hilang juga dari rumah di rumahnya gitu iya. ya. Jadi sebetulnya mungkin balik lagi ya ke kenyamanan tergantung kebutuhannya kliennya. dia juga gitu ya. Betul, tergantung masalah dan kebutuhannya. Oke. Nah, sekarang nih kan nggak cuman anak-anak aja nih yang masalah depresi lah sama remaja yang depresi gara-gara kurang bijak bersosial media. Orang tua juga kadang-kadang kurang aware nih bahwa komunikasi antara orang tua sama anak tuh penting. Orang tua udah sibuk sendiri sama urusannya sendiri. Nah, gimana sih Mbak, semestinya orang tua nih harus melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya mereka saat anak-anak bersosmed, terus membangun komunikasi antara orang tua sama anak, bijaknya bagaimana orang tua? Kadang-kadang orang tua juga nggak ngerasa, banyak sekali saya ketemu gitu ya orang tua yang ya udah lost aja gitu, yang anak gue di depan nggak apa-apa lah, udah dia ada di situ nggak masalah gitu, asal anaknya kelihatan depan mata menurut dia baik-baik aja gitu. Jadi apa yang terjadi di dalam yang nggak kelihatan itu tuh yang mereka kurang aware gitu. Itu gimana Mbak orang tua untuk building komunikasi sama anak-anak sebaiknya? Komunikasi ya Mbak ya, kayak komunikasi itu is key buat semua hubungan ya. Iya. Pasangan, anak-anak. Iya semuanya, betul. Itu gimana? Nah, mengingat komunikasi ini kan sebenarnya hal yang penting juga ya untuk semuanya. Tapi khususnya untuk dengan anak remaja ini, memang ketika kita ngomongin komunikasi nggak simsalabim, oke jadi bagus. Tapi itu sesuatu yang terbangun sejak kecil dan nggak hanya pembahasan tentang sosial media. Tapi terkait sosial media ini jadi cukup unik karena ketika kita berkomunikasi peran kita orang tua nih. Tapi anak kan saya yang ngerti banget sosial media nih Bun, saya ngerti banget nih Pap, misalnya kayak gitu. Jadi mungkin kitanya sendiri juga bisa menempatkan diri kita, oh oke, memang mereka yang lebih paham tentang ini, tapi saya tuh mau memahami mereka, bukan saya mau melarang, menghakimi, atau misalnya anti banget sosial media. Kalau kita mindsetnya adalah udah anti, mungkin perilaku yang muncul di kita adalah ngelarang, enggak semuanya jelek gitu ya. Jadi pertama adalah satu tadi mindsetnya, kedua pahami bahwa komunikasi itu adalah kita pengen tahu apa sih sebenarnya yang menarik banget dari sosial media ini, kebutuhan apa yang terpenuhi nih dari sosial media sehingga akhirnya kamu kok betah banget ada di situ. Itu kira-kira cara untuk membangun komunikasinya adalah mindsetnya, lalu kemudian tadi kita bukan untuk menghakimi, dan berikutnya adalah caranya. Kadang komunikasi itu bukan tentang kontennya gitu ya Mbak, tapi caranya. Jangan sampai kayak menginterogasi atau kayak oke, duduk ya, kita mau bahas tentang ini. Kan anak jadi akan ngerasa tertekan. tertekan. Tetap ada superior sama inferior gitu ya. Gitu. Posisinya kalau bisa selevel ya. Kalau bisa selevel begitu. Karena mau memahami kan kita gitu. Ya Allah, PR sekali. Sekarang tuh ya. Nah, terus nih Mbak, gimana juga nih caranya? Tadi kita ngomongnya soal komunikasi. Kalau bisa dibikin selevel nih antara orang tua sama anak. Jadi si anak nggak ngebangun tembok. Betul, saat harus ngobrol sama orang tuanya, dan orang tuanya juga yang nggak gini-gini modelannya. Orang tua zaman dulu kan gini-gini gitu kan ya. Nah, gimana orang tua membangun komunikasi seperti cara itu tadi, tapi si anak juga tetap ngerasa bahwa orang tua gue cool juga ya gitu, maksudnya bisa diajak ngobrol apapun gitu. Kadang gini Mbak, banyak yang curhat nih, orang tua sering terkaget-kaget sama pertanyaannya anak-anak. Anak gue tahu di mana sih? Kok dia tahu ini? Kok dia tahu itu? Belajar dari mana? Tahu dari mana? Jadi kadang self defense-nya orang tua sendiri terbentuk tuh ya justru dari karena terkaget-kaget sama pertanyaannya anak gitu. Tapi jangan dijawab dulu ya Mbak, kita harus break dulu sebentar. Nanti kita balik lagi ngobrol di segmen kita yang kedua. Bunda jangan kemana-mana, saya dan Mbak Wulan mau break dulu sebentar. We'll be right back after this.